Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Jumpa lagi bersama saya, Novita Ranti Muntiari, pada kegiatan tutorial online Sistem Pendukung Keputusan. Sesi kedua, materi konsep sistem pendukung keputusan. Hari ini saya akan menjelaskan definisi sistem pendukung keputusan, komponen sistem pendukung keputusan, dan pengambilan keputusan. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi sistem pendukung keputusan. Menurut Little 2004, sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menggunakan data dan model. Jadi, dapat disimpulkan sistem pendukung keputusan atau yang bisa disebut SPK adalah suatu sistem yang ditunjukkan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan, sistem yang berbasis model, dan ini terdiri dari langkah-langkah yang prosedurnya ya, dalam pemrosesan data dan pertimbangan sistem untuk membantu manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, konsep sistem pendukung keputusan. Konsepnya yaitu salah satunya sistem yang digunakan untuk mendukung dan membantu pihak manajemen melakukan pengambilan keputusan pada kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Dan yang kedua, pada dasarnya konsep SPK hanyalah sebatas pada kegiatan membantu para manajer melakukan penilaian serta menggantikan posisi dan peran manajer tersebut. Lalu inilah 14 karakteristik SPK ya, salah satunya masalahnya yaitu semi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua, memberi dukungan untuk para manajer dalam semua level. Ketiga, memberi dukungan bagi individu atau kelompok. Keempat, keputusan saling mempengaruhi atau dilakukannya berurutan. Dan yang kelima, memberi dukungan bagi semua tahapan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yang keenam, memberi dukungan bagi berbagai bentuk pengambilan keputusan. Dan yang ketujuh, bersifat adaptif dan fleksibel. Kedelapan, mudah digunakan. Dan yang kesembilan adalah efektif. Kesepuluh, dapat dikendalikan. Dan yang ke-11, mudah dikembangkan. Lalu juga yang ke-12, pemodelan dan analisisnya. Dan yang ke-13 yaitu kemampuan akses data. Dan yang terakhir adalah stand-alone, terintegrasi dan berbasis web. Inilah 14 karakteristik dari SPK. Selanjutnya, tujuan dari sistem pendukung keputusan. Jadi tujuan dari SPK yaitu untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi, serta mengarahkan pengguna informasi supaya bisa melakukan pengambilan keputusan dengan cara yang lebih baik. Selanjutnya, manfaat sistem pendukung keputusan. Manfaatnya yaitu sistem pendukung keputusan memperluas kemampuan mengambil keputusan dalam memperoleh data atau informasi bagi pemakainya. Dan yang kedua, sistem pendukung keputusan membantu mengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama dalam berbagai isu yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Selanjutnya, sistem pendukung keputusan dapat menghasilkan solusi yang lebih cepat dan hasil yang lebih dapat diandalkan. Oke, dari manfaat kita selanjutnya ke komponen sistem pendukung keputusan. Jadi ada 3 bagian ya penyusun subsistemnya. Yang utama yang menentukan kemampuan kapasitas secara teknik untuk menunjang sebuah sistem pendukung keputusan agar berjalan dengan baik secara sistematisnya. Yang pertama, subsistem manajemen basis data, subsistem manajemen basis model, dan selanjutnya adalah subsistem dialog. Ya, ini adalah gambaran komponen dari pengelolaan data atau database management tadi, pengelolaan model atau model base-nya, lalu pengelolaan dialog atau user interface-nya yang terhubung oleh user. Nah, ini adalah
penjelasan dari subsistem manajemen basis data, yaitu termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi yang diatur oleh software yang disebut dengan database management system atau DBMS. Selanjutnya, subsistem manajemen basis model di sini melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kualitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan. Selanjutnya, subsistem dialog di sini adalah user yang dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada SPK melalui subsistem ini, yang di sini menyediakan antarmuka pengguna. Selanjutnya yaitu subsistem manajemen pengetahuan, di mana subsistem optimal ini dapat mendukung subsistem lain yang bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Di sini menurut James A.F. Stoner, di mana pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Di sini ada tahapannya, tahap-tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama, tahap pemahaman, tahap perencanaan, tahap pemilihan, dan tahap implementasi. Nah, di mana tahap pemahaman di sini, tahap ini merupakan proses penelusuran dari pendeteksi dari lingkungan problematika serta proses pengenalan masalah. Selanjutnya adalah tahapan perancangan, di mana tahapan ini merupakan proses pengembangan dari pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Selanjutnya adalah tahapan pemilihan, di mana tahapan ini dilakukan pemilihan terhadap di antara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahapan perancangan agar ditentukan atau dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya adalah tahapan implementasi, di mana tahapan ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahapan perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dibuat pada tahap pemilihan. Selanjutnya adalah jenis keputusan. Nah, jenis keputusan dibagi menjadi dua, yaitu terprogram dan tak terprogram. Yang dimaksud dari keputusan terprogram adalah keputusan ini bersifat berulang dan rutin. Lalu tak terprogram, di mana keputusan ini bersifat baru, tidak struktur, dan jarang konsekuens. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Silakan kalian berperan aktif dalam forum diskusi. Dan jangan lupa mengisi presensi sebelum kalian melakukan pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.